Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan pemasangan dari semua komponen kopling WIN ini ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita lumasi dulu semua plat geseknya seperti ini atau plat koplingnya menggunakan oli ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita lumasi dulu dari gigi primernya seperti ini agar nantinya baik ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang ring washernya di belakang bushing atau bos kopling yang terdapat di Honda Win ini ya, teman-teman. Nah, cara urutannya seperti itu. Selanjutnya kita pasang gigi gendang dan juga rumahnya. Dan ini ada plat tipis seperti ini. Dan itu ukurannya harus 0,45 ya, jangan lebih dari 0,45. Kalau lebih itu akan membuat seret ya, teman-teman. Nah, kita lumasi dulu juga menggunakan oli seperti ini. Dan selanjutnya kita pasang urutannya seperti ini. Ada ring yang dibelah seperti ini dan juga ada rumahnya ya. Setelah itu, nah ini harus benar-benar pemasangannya harus berurutan seperti ini ya, teman-teman. Untuk pemasangan kopling Honda Win ini. Nah, kita ini dulu pakai oli seperti ini dan ini rumahnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang saja di bagian ring belah seperti ini. Dan kemudian selanjutnya kita pasang plat penekan atau rumah penekannya seperti itu. Lanjut kita pasang kapas kopling dan juga bagian plat koplingnya. Untuk bagian koplingnya ada bagian yang tajam ya, bagian sisinya. Dan itu harus searah ya. Kalau mau keluar, keluar semua. Kalau mau ke dalam semua untuk bagian plat koplingnya sendiri ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita cek arus bebas dari plat menekannya seperti ini. Atau bisa dinamakan kaki 4 untuk dudukan baut kopling ini ya, teman-teman. Dan setelah itu, nah untuk ring washernya seperti ini atau kodenya sendiri outset seperti ini, bentuknya cekung. Selanjutnya kita pasang lock nutnya seperti ini atau mur mahkota ya, dan kita gunakan kunci mahkota seperti ini agar tidak merusak dari lock nut tersebut ya, teman-teman. Lock nut ya, teman-teman. Nah, kita tahan bagian rumah geseknya seperti ini. Selanjutnya kita kencangkan dan kemudian kita cek kembali harus bebas ya untuk bagian plat atau rumah penekannya, rumah penekan koplingnya. Kemudian selanjutnya kita pasang untuk oli ya, teman-teman, bak oli seperti ini karena teknologinya sendiri ini masih jadul seperti ini ya. Dan ini untuk memasi seluruh area komponen rumah dan juga berikut kampas, plat, dan juga yang lain ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, agar lebih jengat-jengat, saya mempunyai ide atau mempunyai rekomendasi seperti ini menggunakan per kopling bawaan Suzuki Smash ya, teman-teman. Nah, seperti ini bisa kita gunakan ya. Karena dari cara karakter berkendara dari pengguna motor ini juga sering melakukan willy depuh ya, teman-teman. Nah, seperti ini kita pasang saja langsung untuk plat atau penahan bearing washernya. Nah, seperti ini dudukannya. Lanjut kita kencangkan saja seluruh baut kopling ini. Terdapat 4 buah baut ya, 4 buah dengan kunci 10 ya, teman-teman. Dan untuk cara pengencangannya kita tahan antara gigi primer dan gigi sekunder dengan baut atau dengan obeng ya, teman-teman, obeng min. Dan ini saya cek ini kerenggangannya masih bisa kita gunakan per dari Suzuki Smash ini ya, teman-teman, di Honda Win. Untuk keren pun sama, bisa menggunakan seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang balancernya seperti ini, ada ring dan saya buat juga ya, karena ring yang washernya itu sendiri sulit didapat di bengkel-bengkel atau toko-toko terdekat ya, teman-teman. Kita gunakan saja ring seperti itu. Lanjut kita pasang lock nutnya. Untuk lock nutnya bagian balancer ini lebih besar dibandingkan dengan bagian lock nut dari kopling
win ini ya teman-teman. Nah selanjutnya kita pasang saringan sentrifugalnya seperti ini, ada keempat buah baut ya. Nah seperti ini kita itu dulu ya, posisinya kita atur dulu. Nah selanjutnya kita pasang keempat baut ini menggunakan obeng pH 2 ya. Nah seperti ini kita kencangkan saja seluruh dari keempat baut ini. Ya pokoknya kita harus mengencangkannya dengan kunci atau obeng ketok ya teman-teman. Nah selanjutnya kita cek kembali. Nah untuk bagian seal bak couplingnya ini karena bocor, saya langsung ganti saja guys. Kita congkel saja seperti itu, kita lap-lap bersihkan dari dudukan sealnya bak CVT bak coupling ini. Nah seperti ini kita gunakan yang baru saja menggunakan seal knock ya teman-teman. Nah kita lumasi dulu area luarnya agar nanti cara pemasangannya lebih mudah ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian selanjutnya kita lumasi area dalamnya menggunakan grease ya, agar tidak bocor ya teman-teman, agar tidak mudah bocor dan juga tidak mudah keras ya dari seal itu sendiri. Nah selanjutnya kita lumasi dulu area-area yang untuk memompa untuk stang seher ya ini teman-teman, jalur oli stang seher. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita pasang setelah itu bagian penonjok kupling Honda Win ini, jangan sampai lupa ya. Nah setelah itu kita pasang juga packing yang telah kita bersihkan untuk area permukaan, baik itu di crankcase maupun di bak couplingnya ya, sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah seperti ini kita lumasi dulu area-area jalur pompa oli yang mengarah kepada bagian stang sehernya seperti itu. Lanjut kita pasang bak couplingnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pemasangan bak coupling ini cukup mudah saja ya teman-teman, tinggal kita geolkan saja seperti itu. Selanjutnya kita ketuk-ketuk saja menggunakan tangan agar tidak merusak bagian cat dari coupling ini ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan dari keseluruhan baut yang terdapat di bak coupling ini harus ada jarak 1 cm ya teman-teman, baik itu yang panjang, yang pendek, pokoknya harus ada jarak 1 cm ya teman-teman. Nah untuk cara pengencangannya tinggal teman-teman kencangkan di silang dulu ya teman-teman, sebelum nantinya dikencangkan semua. Alangkah baiknya disilang seperti ini agar lebih rata dan tidak akan membuat melengkung ya dari bak coupling ini. Nah untuk bagian pembuangan olinya jangan sampai lupa kita gunakan ring aluminium seperti itu. Lanjut kita pasang selahannya. Untuk bagian selahannya ini jangan sampai salah ya. Nah ini cara yang salah, kita perbaiki. Ini harus menghadap sedikit ke depan seperti ini ya, jadi agak tegak lurus ya teman-teman. Kalau itunya tidak tegak lurus akan mengenai dari cover Honda Win ini. Nah selanjutnya jangan sampai lupa kita tuangkan olinya ya teman-teman. Tuangkan oli seluruh untuk pelumasan terbaik dari mesin ini ya. Nah untuk bagian pengungkitnya, per pembaliknya ini karena ini tinggal dicongkel saja seperti itu. Nah kita langsung saja pasang kabel couplingnya seperti ini. Untuk bagian dudukan couplingnya itu sendiri jangan sampai bengkok ya untuk posisinya. Nah seperti ini. Ini kita harus perbaiki juga agar tidak membuat cepat putus dari kabel coupling ini ya teman-teman. Nah seperti ini ada dudukannya, bisa kita setel ya dari dudukan baut mesin ya teman-teman, pegangan mesin. Nah seperti ini kita arahkan saja sampai benar-benar tegak lurus menghadap ke bagian pengungkit coupling ini ya. Nah seperti ini ya. Nah pokoknya jangan sampai belok atau melengkung ya teman-teman, yang itu akan menimbulkan cepat itu ya. Nah seperti ini udah selesai ya teman-teman. Nah untuk proses pemasangannya seperti itu aja ya teman-teman.
Nah, ini harus tegak lurus seperti ini, dan ini akan membuat jengat-jengat kopling Honda Win ini ya teman-teman. Nah, untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih, mantap.